Bab 511. Tuan Tren senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zeke. Jika dia bersulang lagi, dia akan mendapatkan total setidaknya 3 botol. Jumlah alkohol itu mungkin bisa membakar isi perutnya. Lebih baik jika orang ini mati saja. Tuan Trens tertawa terbahak-bahak. Hebat. Saya suka sikap Anda. Baiklah. Karena Anda bersikeras, kami akan menghormati itu. Tuan Trens secara pribadi menuangkan masing-masing gelas untuk mereka semua. Sharon dengan cepat menghentikan Tuan Trens. Cukup, kamu tidak perlu menuangkannya ke gelas lagi. Ada gigitan dalam nada suaranya. Zeke, Atuana kamu tidak tahu batasmu sendiri. Atuana kamu hanya akan berhenti ketika ada yang tidak beres. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirimu, kamu masih perlu memikirkan kami. Jika sesuatu terjadi padamu, kami merekalah yang harus bertanggung jawab. Kerucut dan yang lainnya langsung merasa tidak senang. Mas Edward, apa maksudmu dengan itu? Atuana kamu tidak meremehkan kami dengan menghentikan teman kami untuk bersulang. Karena kamu tidak ingin dia minum, kamu harus minum sebagai gantinya. Sharon akan mengatakan sesuatu ketika Zeke mengambil gelasnya dan meneguk isinya sekaligus. Nah, itulah yang saya sebut anggur berkualitas. Sharon menjatuhkan diri kembali ke kursinya dan menggertakkan giginya, kau sudah habis. Tuan Trens tertawa dan menghabiskan segelas anggurnya sendiri. Zeke memanggang segelas untuk masing-masing dari 4 pria yang tersisa. Tuan Trens dan yang lainnya masing-masing minum 6 gelas, tapi Zeke minum 5 kali lipat. Bahkan jika jumlah itu tidak membunuhnya, itu akan membuat lubang di perutnya. Benar saja, Zeke tidak hanya berjuang untuk tetap tegak di kursinya, tetapi wajahnya juga berkerut kesakitan. Dia mungkin mengalami serangan gastritis. Atuana kamu akhirnya selesai. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kata Sharon. Jelas, Tuan. Terence tidak akan pernah membiarkan Sharon pergi. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada Kerucut dengan matanya. Kerucut menerima pesannya dan segera berdiri. Mas Edward, seorang wanita dari sosok langsing Anda pasti tidak bisa membawa seorang pria dewasa. Katakan saja. Mengapa Anda tidak tinggal di sini, dan saya akan membawa Tuan Williams ke rumah sakit sebagai gantinya. Bagaimana saya bisa merasa nyaman menyerahkan Zeke kepadanya? Belum lagi Zeke bahkan memiliki konflik kecil dengan Tuan Trens sebelumnya, jadi akan menjadi keajaiban jika Tuan Trens tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Dia buru-buru menjawab, saya tidak ingin menyusahkan salah satu dari Anda. Saya akan baik-baik saja sendiri. Tuan Trens mencibir. Nona. Edward, saat Anda melangkah melewati pintu-pintu ini, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada uang Anda. Sharon terjebak dalam dilema. Dia memandang Tuan Terence, lalu Zeke. Pada akhirnya, dia mengatupkan rahangnya dan menguatkan tekadnya. Tuan Williams, saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Pada akhirnya, dia memilih Zeke daripada uang. Namun, Zeke tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, tunggu. Aku belum bisa pergi. Sharon tidak tahan lagi dan membentaknya, Zeke Williams, apa lagi yang kamu inginkan? Tahukah kamu berapa biaya yang kamu keluarkan untukku hari ini? Berdasarkan situasi saat ini, dia 100% yakin bahwa dia tidak akan bisa melunasi hutangnya. Perusahaan hiburan itu ditakdirkan untuk menyatakan kebangkrutan dan melikuidasi semua asetnya. Dan itu semua karena orang ini yang memiliki bakat untuk mengacaukan segalanya. Zeke mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Tuan Trens. Tuan Terence, jangan ganggu seorang gadis, Mengapa saya tidak bersulang beberapa gelas lagi untuk Anda dan teman-teman Anda, dan sebagai imbalannya, Anda memberi Nona Edward untuk apa dia datang ke sini, iya. Seluruh tubuh Sharon bergetar saat dia menatap Zeke. Tekanan terbentuk di belakang hidungnya dan dadanya terasa sedikit pengap. Bahkan sekarang, dia masih memikirkannya, dan bersedia untuk terus minum dengan mengorbankan kesehatannya sendiri. Ketika dia menenggak semua minuman itu sebelumnya, dia pasti sedang berusaha memastikan dia menerima uangnya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak tersentuh oleh pria yang berkorban begitu banyak dan siap minum sampai mati, semua demi dia. Dia menoleh dan menyeka air mata dari sudut matanya. Hatinya yang dingin dan mirip dengan gunung es berusia 1000 tahun akhirnya meleleh sedikit. Bab 512. Namun, yang tidak dia ketahui adalah dia terlalu memikirkannya. Alasan Zeke ingin minum beberapa gelas lagi hanyalah karena dia menyukai rasa anggurnya. Meskipun anggur di tentara itu bagus, itu terlalu kuat dan memiliki nilai pasar yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.
Sebotol anggur tua yang indah ini benar-benar nyata. Membantunya keluar hanyalah alasan baginya untuk minum. Tuan Trance dan yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi. Pada tingkat dia menenggak minuman, mereka tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit lagi, tetapi langsung ke krematorium. Haha. Kami akan membuatnya minum sampai dia mati. Tuan Trance dengan senang hati setuju. Tidak masalah. Bagaimana Anda ingin melakukan ini? Jika Anda minum kurang dari apa yang saya anggap lumayan, saya tidak akan memberi ganti rugi kepada Nona Edwards. Saya tidak akan membuang waktu untuk bersulam untuk Anda masing-masing satu persatu. Saya akan menghabiskan 5 gelas berturut-turut, dan kalian masing-masing minum 3 gelas. Bagaimana menurut Anda? Kata Zeke. Kesetuanatan. Haha. Tuan Trance tertawa gembira. Levi meminum 5 gelas lagi, sehingga jumlah totalnya menjadi 4,5 botol. Minum begitu banyak dalam waktu yang singkat benar-benar merutuanan hukuman mati. Kulit Sharon memucat beberapa warna. Zeke, aku menghargai kebaikanmu, tapi kamu harus benar-benar berhenti minum. Aku tidak mau penyelesaian lagi. Zeke tersenyum ringan dan berkata, sayang sekali membiarkan anggur yang begitu baik terbuang sia-sia. Ayo, bersulang. Gadis-gadis itu segera mengisi gelas mereka sampai penuh. Keenam pria itu menghabiskan minuman mereka satu demi satu. Detak jantung Sharon semakin cepat selama proses berlangsung dan dia mencengkeram erat ke meja Zeke. Dia khawatir Zeke akan jatuh dari kursinya kapan saja. Dia memutuskan untuk segera membawa Zeke ke rumah sakit setelah ini selesai. Dia tidak menginginkan uang penyelesaian lagi. Jika dia menunda mengirimnya ke rumah sakit lebih lama lagi, dia akan minum sampai mati sendiri. Tak lama kemudian, mereka selesai minum. Untungnya, Zeke belum pingsan. Tuan Trance dan teman-temannya telah minum lebih banyak dari biasanya. 1 botol adalah batas mereka yang biasa, tetapi sekarang, mereka telah minum 1,5 botol, belum lagi melakukannya dalam rentang waktu yang begitu singkat. Dengan demikian, mereka jelas mulai merasa mabuk. Mereka hampir tidak bisa tetap tegak di kursi mereka saat mereka bergoyang ke sisi dengan semua anggur yang bergejolak di perut mereka. Namun, mereka masih mencoba untuk menembus kabut dan fokus pada Zeke, menunggu untuk melihat dia membuat bahan tertawaan dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak pingsan di tempat, dia pasti akan muntah darah. Namun mereka semua tercengang saat melihat kondisi Zeke. Pada saat ini, dia jauh lebih sadar dari sebelumnya. Dia duduk di kursinya, tamtuan benar-benar tenang dan tenang. Bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya ketika dia berkata, itu benar-benar anggur berkualitas. Apa di dunia? Rahang Tuan. Trance menggantung dari engselnya, dan keempat pria lainnya tidak bernasib lebih baik. Sharon menggosok matanya, dengan serius berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. 5 gadis muda di meja juga memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Toleransi alkohol pria ini bukan lelucon. Ternyata dia bukan orang udik yang langsung menenggak alkohol begitu ada kesempatan, tapi malah menawar waktunya, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan tangannya. Dia jelas sedang melakukan pertunjukan ketika dia bergoyang di kursinya sebelumnya. Dialah yang pada akhirnya membodohi Tuan Trance, bukan sebaliknya. Zeke memandang Tuan Trance dengan senyum tipis. Tuan Terence, pria sejati selalu menepati janjinya. Jadi, saya mendorong Anda untuk menyelesaikan keseimbangan sekarang. Tuan Trance mengutuk dalam hatinya ketika dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Dia menatap tajam ke arah Zeke. Kita akan membicarakannya nanti. Kemudian, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia tidak bisa menahan rasa mualnya lagi dan harus pergi ke toilet untuk mengosongkan isi perutnya. Namun, Zeke menghentikannya. Tetap di sana. Tuan Trance, atuan Anda berencana untuk kabur. Tuan Trance sangat marah dan tiba-tiba berteriak, pergilah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menghentikanku. Melihat bahwa rencana awalnya akan berantakan, Tuan Trance tidak punya pilihan selain melepaskan semua kepura-puraan ramah dan bertindak tidak tahu malu untuk keluar dari kesulitan ini. Gadis-gadis itu juga datang membantunya. Meskipun mereka mengagumi toleransi alkohol Zeke, apa gunanya memiliki keterampilan seperti itu? Tanpa kekuasaan dan pengaruh, dia hanyalah seekor semut di bawah sepatu bot Tuan Trance. Atuana kamu berkeliling untuk mengintip urusan semua orang. Pikirkan saja dirimu sendiri. Tuan Trance, abaikan orang seperti dia. Aku akan menemanimu ke kamar kecil. Huff. Aku tahu dia adalah berita buruk pada pandangan pertama. Jangan minum dengan orang seperti dia mulai sekarang. Bab 513.
Ketika Zeke mendengar apa yang dikatakan gadis itu, ekspresinya langsung berubah dingin. Siapa saya? Mari saya tunjukkan siapa saya hari ini. Sharon segera mulai panik, berasumsi bahwa Zeke akan melampiaskan amarahnya melalui tindakan. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata, Tuan Williams, lu tuanan saja. Saya tidak ingin uang itu lagi. Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir. Mereka tidak sepadan dengan waktu dan usahaku. Jawab Zeke. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Tuan Trance. Tuan Trance meraba-raba mencari teleponnya, dan ketika dia melihat ide penelepon berkedip di layar, dia langsung sadar sedikit. Sial. Aku benar-benar lupa tentang bos baru. Dia berkata kepada kerucut. Teman-teman, atuana kamu dapat terus minum. Jika tidak bisa, pergi ke kamar kecil dan bersihkan dirimu. Kita harus menemani bos baru nanti. Sialan. Semuanya jadi kacau balau karena pengawal. Sungguh sial. Dia menenangkan dirinya dan menjawab panggilan itu, berbicara dengan suara yang menyanjung, Tuan Williams, atuana Anda sudah tiba. Saya akan keluar dan menemui Anda. Detik berikutnya, suara Tuan Trance datang dari telepon Zeke. Setiap kata persis sama dengan apa yang baru saja dia katakan. Apa yang sedang terjadi? Tuan Trance tersentak kaget dan menatap Zeke dengan kebingungan yang terpancar di wajahnya. Halo, dia berbicara di teleponnya lagi. Suaranya terdengar dari telepon Zeke sekali lagi. Tuan Trance sangat terkejut dan tangannya lemas. Ponselnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Zeke, yang dianggap sebagai pengawal, ternyata adalah bos barunya. Selama ini, dia telah mengejek, menghina, dan memarahi bos barunya, bahkan sampai mencoba membuatnya mabuk. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Kerucut dan yang lainnya juga melompat dari tempat duduk mereka dengan sangat tidak percaya. Pria berpenampilan biasa ini adalah VIP yang seharusnya kita hibur hari ini. Sungguh peristiwa yang dramatis. Anda jelas bosnya, tetapi Anda berpura-pura menjadi pengawal. Apa yang Anda harapkan untuk diperoleh dengan menjaga profil rendah seperti itu? Tercela. Di sisi lain, pikiran Sharon berantakan. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengeluh tentang bos baru di depan Zeke lebih dari beberapa kali. Dia menyebut bos baru itu sebagai seorang cabul tua yang wajahnya mungkin dipenuhi jerawat, atau memiliki beberapa kondisi kulit parah yang membuatnya terlihat jelek. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki semua jenis penyakit kelamin yang serius. Atuana ada orang lain di dunia ini yang lebih malu dari saya. Tapi dia tidak marah padaku, kan? Atau dia tidak akan berada di sini mencoba membantuku. Zeke menyimpan ponselnya dan mengambil sebotol anggur untuk menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri. Setelah melihat ini, salah satu gadis cantik buru-buru mengambil botol dan berbicara dengan nada manis, Tuan, izinkan saya. 4 gadis lainnya juga telah sadar kembali, bergegas menuangkan air dan menyalakan rokoknya, bersemangat untuk melayaninya dengan cara apapun yang mereka bisa. Sekarang mereka akhirnya melihat Zeke untuk siapa dia sebenarnya, mereka menganggap dia sebagai tipe pria ideal mereka, praktis mengidolakan dia. Tidak hanya dia kaya dan peminum yang baik, tetapi dia juga sangat rendah hati. Tidak seperti Tuan Trance, yang menonjol hanya karena dia sedikit lebih kaya, tetapi sebenarnya hanya wajah kentut yang suka menyebut dirinya, yang terbaik di dunia, dan selalu tidak menghargai wanita, memperlakukan mereka sebagai mainannya. Yang terpenting, Zeke lebih muda dan sejuta kali lebih tampan daripada Tuan Trance dan kawan-kawan. Hanya orang buta yang akan memilih mereka daripada Zeke. Sikap gadis-gadis itu berubah 180 derajat, dan Zeke tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dia tidak ragu bahwa hanya sepatah kata darinya akan membuat 5 wanita cantik tersandung mencoba melayani dia. Pada saat yang sama, Tuan Trance merasa canggung dan bingung. Meskipun demikian, dia telah melihat banyak cara kerja dunia dan dapat dengan cepat menenangkan diri. Dia berkata kepada Zeke tanpa malu-malu, saya tidak tahu bahwa Anda adalah bos baru kami, Tuan Willianona. Permintaan maaf saya atas ketidaksopanan saya. Kami terlalu bodoh untuk mengenali Anda. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini, Tuan Williams? Saya akan menjatuhkan 1 gelas sebagai hukuman dan tanda permintaan maaf. Saya harap Anda tidak tersinggung. Kamu ingin pengampunanku? Yah, itu tergantung pada seberapa tulus kamu. Jawab Zeke. Dia mengambil sebotol anggur yang belum dibuka dan meletakkannya di atas meja. Habiskan seluruh botol ini, dan anggap dirimu sudah dimaafkan. Bab 514. Tuan Trance tercengang. Meminum seluruh botol anggur ini sekaligus akan meminta nyawanya. Dia tidak mampu melakukannya.
Roda di kepalanya berputar dan dia berkata, Tuan Williams, saya masih harus menyelesaikan keseimbangan untuk Nona. Edward, jika saya menghabiskan seluruh botol ini, saya akan terlalu mabuk untuk melakukannya. Zeke tersenyum tipis. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan melakukannya sendiri. Sharon Edward menghela napas lega. Syukurlah dia tidak melutuanan masalah mendesak ini. Dan dia tidak terlihat seperti dia marah padaku, atau tersinggung sama sekali dalam hal ini. Beginilah seharusnya pria, murah hati dan pemaaf. Tanpa sadar, Zeke telah mencuri sepotong hati Ratu S. Tuan Trance bingung sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Kerucut tidak tahan lagi dan terdorong untuk berdiri. Ayolah, Bung. Pernahkah Anda mendengar pepatah, jangan bakar jembatan Anda? Apa yang Anda dapatkan dari memaksa Tuan Terence minum? Senyum lebar tersungging di bibir Zeke. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang didapat manusia dari menonton pertunjukan sirkus? Mengapa begitu banyak orang menghabiskan uang untuk pergi ke sirkus? Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa Tuan Trance hanyalah seorang badut yang hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Sharon tidak bisa menahan tawanya. Kerucut sangat marah dan dia meludah, Atuana Anda mengikuti saran saya atau menghadapi konsekuensinya. Jadi bagaimana jika Anda adalah bos Nutel Entertainment? Bagi kami, Anda hanyalah kutu. Saya memperingatkan Anda, ini adalah wilayah saya. Nutel Entertainment selalu berada di bawah perlindungan saya, tetapi disinilah Anda, tidak menghormati kami. Atuana Anda percaya bahwa saya dapat dengan mudah menghancurkan perusahaan Anda. Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau ingin mati. Kerucut membanting meja dengan marah. Tuan Trance bertindak seperti pembawa damai di antara mereka. Baiklah, Tuan Willianona. Anda tahu apa yang mereka katakan, jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak ada akhir untuk itu. Jelas, malam ini bisa memiliki akhir yang lebih baik. Tidak perlu memulai permusuhan. Katakan saja, aku akan meneguk beberapa minuman untuk mereka, dan kau berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Bagaimana dengan itu? Mari kita semua menghasilkan uang bersama. Itu saja yang penting, bukan? Ketegangan di wajah Zeke Tamtuan mereda. Tuan Trance, kemari. Melihat situasinya sedikit lebih santai, Tuan Trance merasa lebih nyaman dan dengan cepat menghampiri Zeke. Zeke membuka botol anggur dan mencibir. Aku berkata, aku ingin kamu menghabiskan seluruh botol ini. Jika kamu menolak, aku tidak punya pilihan selain memaksamu. Dan percayalah ketika aku mengatakannya, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia menuangkan seluruh botol anggur ke kepala Tuan Trance. Persetan. Tuan Trance meledak dalam kemarahan. Bunuh dia. Bunuh bajingan ini. Dia memerintahkan keempat orang itu. Kerucut meraung marah, Atuana kamu meminta kematian, bajingan. Dengan itu, mereka berempat menerjang Zeke. Zeke tidak bingung sedikit pun. Dia menarik Sharon yang sangat ketakutan ke belakangnya dan membalik bagian atas meja, menendangnya dengan keras seperti yang dia lakukan. Bagian atas meja seperti raket tenis, mengenai kepala Kerucut dan teman-temannya dan menyebabkan mereka terpental ke belakang dengan keras. Mereka berempat menabrak dinding dan merosot ke tanah. Mereka memuntahkan darah dan tidak bisa berdiri lagi. Namun, Tuan Trance bersorak di dalam hatinya saat melihat itu. Si idiot ini berani menyerang Kerucut dan anak buahnya. Dengan amarah yang dimiliki mereka berempat, bahkan jika Zeke tidak berakhir menjadi mayat, setidaknya dia akan kehilangan satu atau dua anggota badan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat mereka melakukan semua pekerjaan kotor. Seperti yang diharapkan, Kerucut telah keluar dari batas kewarasan. Brengsek. Beraninya kau menyerang kami. Kau daging mati. Dauk, panggil untuk cadangan. Dauk dengan kikuk mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Axel, kita sedang diserang. Kirim beberapa orang untuk membantu kita sekarang. Berapa banyak yang kamu lawan? Axel bertanya dengan gugup. 1. Jawab Dauk. Axel melepaskan serangkaian kutukan. Kamu sampah. 4 lawan 1, dan kalian kalah. Kalian semua tidak berguna. Dia menghela nafas. Kamu ada di mana? Kami di Royal Spa Hotel. Jawab Dauk. Axel berkedip kaget di ujung telepon. Hah. Aku di Royal Spa Hotel juga, tapi aku di tempat parkir sekarang dan tidak bisa kemana-mana saat ini. Bisakah kamu membawa siapapun orang itu? Tidak masalah, kata Dauk dengan gembira. Sharon telah menjadi mode panik penuh sekarang karena pikirannya diganggu dengan nama Axel. Dia meraih lengan Zeke dan menariknya menuju pintu keluar. Zeke, cepatlah.
Kita tidak bisa memprovokasi pria Axel ini. Zeke tetap di tempatnya dan mengernyitkan alis. Siapa sebenarnya pria Axel ini? Sharon dengan gugup menjawab, Axel secara harfiah adalah tangan kanan dari pemimpin dunia bawah kota Oakhir, T-Rex. Menyinggungnya sama dengan menyinggung seluruh dunia bawah tanah di kota Oakhir. Ayo pergi ke kantor polisi. Polisi dapat melindungi kita. Dia tidak pernah menyangka Zeke akan tertawa terbahak-bahak. Jadi, dia hanya bawahan T-Rex. Dan disinilah aku, tidak mengkhawatirkan apapun. Tenang. Bahkan T-Rex harus tunduk padaku, apalagi bawahannya. Bab 515. Kerucut berteriak dengan marah, brengsek. Kamu bajingan gila. Kamu berani menghina Axel. Kenapa kamu tidak mengikuti kami ke tempat parkir kalau begitu? Zeke memasang ekspresi bosan di wajahnya. Tentu. Kenapa tidak? Jika tebakannya benar, T-Rex mungkin sedang dalam proses membersihkan tempat parkir sesuai instruksinya. Kerucut dengan cepat membawa Zeke ke tempat parkir. Banyak dari mereka bingung saat melihat pemandangan di tempat parkir. Dua ekskavator sedang bekerja keras di tempat parkir, tetapi mereka tidak tahu untuk apa. Di sekitar ekskavator ada antek-antek dari dunia bawah tanah kota Oakhir. Axel termasuk di antara orang-orang itu. Kerucut mengabaikan kebingungannya, mendorong ke kerumunan yang padat dan membuat garis lebah menuju Axel. Axel, kamu harus membalaskan dendam kami. Oke. Ayo pergi sementara T-Rex tidak memperhatikan dan mencari sudut untuk mengurus bajingan ini. Kata Axel. Kerucut dengan arogan menunjuk Zeke dan berkata, ikuti aku. Axel menatap Zeke, dan kerutan muncul di antara alisnya. Hah, kenapa orang ini terlihat familiar? Zeke tiba-tiba melontarkan senyum kepada Tuan Trance, berkata, Tuan Trance, Atuana Anda tidak penasaran dengan apa yang terjadi. Ada kejutan menunggu Anda. Tuan Trance sejenak tercengang. Kejutan? Kejutan apa? Berhenti bertingkah begitu misterius denganku. Meskipun dia mengatakan bahwa dia masih naik ke kap mobil dan melihat orang-orang di sekitarnya. Begitu dia melakukannya, dia hampir mengeluarkan pembuluh darah dan dia mengutuk di bagian atas paru-parunya. Apa yang dilihatnya adalah dua ekskavator merusak mobilnya saat itu juga. Mobilnya telah hancur menjadi tumpukan besi tua dan benar-benar tidak berbentuk. Meski begitu, ekskavator belum selesai dengan mobilnya. Mereka mendorong kendaraan keluar dari tempat parkirnya. Mobil saya. Itu mobil saya. Setelah menerima pukulan yang begitu keras, Tuan Trance tidak bisa menahannya lagi dan mulai muntah-muntah di mana-mana. Dia minum dengan perut kosong, jadi tubuhnya tersentak saat dia memuntahkan semua anggur bersama dengan empedu. Axel terkejut. Persetan. Apa yang kamu katakan? Itu mobilmu. Tuan Trance muntah dan berbicara pada saat yang sama, ya. Itu mobil saya. Cepat, hentikan mereka. Axel mengumpat padanya, dan kenapa aku melakukan itu? Pemilik mobil itu menyinggung bos-bos kita, dan bos-bos kita adalah orang yang ingin kita menghancurkan mobil itu. Bos besar. Tuan Trance ketakutan setengah mati. Tidak mungkin. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan bos besarmu, jadi bagaimana mungkin aku menyinggungnya? Kamu pasti salah. Kamu salah orang. Axel mendengus. Jangan menipu diri sendiri. Bos dari bos tidak akan pernah membuat kesalahan. Pikirkan baik-baik, siapa yang kamu sakiti hari ini? Tuan Trance melihat ke arah Zeke dan berkata dengan lemah, hanya dia, tidak ada orang lain. Kata-kata itu mati di tenggorokannya saat dia mengatakan ini, dan pikiran mengerikan muncul di benaknya. Axel melihat lebih dekat pada Zeke, lalu bergidik. Dia akhirnya ingat. Tidak heran dia terlihat begitu akrab. Dia bos-bos kita. Dia pernah bertempur dalam perang bersamanya. Mereka hanya sekelompok 20, tetapi di bawah komandonya, mereka berhasil menebas lebih dari 300 orang. Sampai hari ini, mesin pembunuh mengerikan yang telah membantai para penyusup musuh seolah-olah sedang memotong rumput masih melekat di benaknya. Persetan. Bawahan saya menyinggung bos-bos. Saya mungkin juga menggali kuburan dan melompat ke dalamnya. Axel berlutut dengan keras. Bos besar, ini salahku karena tidak mendisiplinkan bawahanku dengan cukup baik, dan mereka akhirnya menyinggungmu. Aku pantas mati. Yakinlah, aku akan mengurus orang-orang bodoh ini dan memberimu penjelasan yang memuaskan. Apa yang terjadi? Tuan Trance, Kerucut dan yang lainnya ketakutan saat mereka menatap sosok Axel yang sedang berlutut. Axel memanggilnya sebagai bos besar,